Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya di warahmatullahi sini wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang media tempat dakwah Bilhal dengan teman-teman saya, yaitu Akbar Mahendra dengan NIM 215, saya sendiri Taufik dengan NIM 218, dan Ali Firmansyah dengan NIM 221. Pengertian dakwah Bilhal. Untuk yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian dakwah Bilhal. Ada beberapa pengertian tentang dakwah Bilhal. Secara harfiah, dakwah Bilhal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan amaliyah nyata dan bukan tandingan dakwah bil lisan, tetapi saling melengkapi antara keduanya. Dalam pengertian lebih luas, dan dakwah Bilhal dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun kelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntutan Islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah. Manfaat dakwah Bilhal. Dakwah Bilhal sebagian disebutkan dalam buku pedoman dakwah, yaitu Harun 10-14, adalah meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, basic needs manusia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, material, ekonomis. Maka kegiatan dakwah Bilhal lebih menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Untuk selanjutnya kepada saudara Akbar dipersilahkan. Baik, di sini ada tantangan dakwah Bilhal. Yang pertama ada perspektif perilaku. Salah satu tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat yang menjadi objek dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampaknya sikap dan perilaku masyarakat dewasa ini hampir dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Yang kedua ada tantangan dakwah dalam perspektif transmisi. Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada mat'u sebagai penerima. Ketika ajaran agama ditransmisikan kepada masyarakat yang menjadi objek, maka peranan media sangat menentukan. Next. Yang selanjutnya ada strategi dakwah Bilhal. Strategi dakwah dengan pembuatan nyata atau Bilhal dapat dipergunakan baik mengenai akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya, dakwah Bilhal terdapat 3 cara yang dapat ditempuh, yakni dakwah lewat pembinaan tenaga, yang kedua ada lewat pengembangan institusi, dan yang ketiga ada lewat pengembangan infrastruktur. Dakwah Bilhal dalam peranannya menginginkan hamba Allah mengecap berbagai kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rezeki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan di dunia ini secara wajar. Unsur-unsur materi inilah yang digunakan setiap muslim dalam menjunjung kehidupan yang baik. Next. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk saudara Akbar. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Firmansyah. Kepada Aldi Firmansyah dipersilakan.
Baik, saya di sini akan membacakan tentang materi ayat dan hadis dalam dakwah bilhal. Dakwah bilhal sendiri merupakan upaya dakwah dengan melakukan perbuatan nyata. Tentunya wujudnya beraneka ragam, dapat berupa bantuan yang diberikan pada orang lain, baik bantuan moral maupun material. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 75 yang berbunyi, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." Next. Dan untuk hadisnya sendiri dalam dakwah bilhal yaitu sabda Rasulullah dalam sebuah hadis Imam Muslim dan Abu Daud. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa melepaskan seorang mukmin dari problem dunia, maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan baginya kehidupan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Sekian dari saya, kesimpulan itu akan dibacakan oleh moderator sendiri. Terima kasih. Ya, pada kesimpulannya yaitu terkait dengan dakwah bilhal, yaitu kesimpulannya adalah dakwah bilhal meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau basic needs manusia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, material, ekonomi. Maka kegiatan dakwah bilhal lebih menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan dakwah yang dihadapi semakin rumit. Tantangan tersebut tidak mengenal ruang, batas, waktu, dan lapisan masyarakat, melainkan keseluruhan sektor kehidupan dan hajat hidup manusia termasuk agama. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.